Kaifa halukum yattabi'u Muhammad? Man anta? Syaitan. Oh, Ruth, ya syaiton. Ini nyata, ini nyata, ini nyata. Halo, saya dengan Doni Damara. Di film Munafik ini saya berperan sebagai Haji Mansur. Ada satu desa di pesisir di mana tokoh itu dermawan, terus juga dermawan dalam arti membagi-bagikan, rajin membagikan sembako, terus udah gitu menolong sesama tetangga gitu, dan juga boleh dikatakan dia juga agamis. Kalau adik? Halo, aku Fakih Alitsu berperan sebagai Amir. Amir ini anaknya dari Ustadz Adam dan Aini. Amir ini karakternya baik, penyayang sama kedua orang tuanya, dan kalau dia keinginan harus dituruti. Penyayang. Berarti di sini hubungan kalian nggak yang bapak ke anak gitu ya? Saya Ustadz Haji Mansur ke Amir bukan bapak anak. Dia anaknya Ustadz Adam Arya Saloka. Tapi ada satu scene nggak sih? Kita ada nggak ya? Enggak, adanya satu lokasi. Benar. Satu judul juga ya? Iya. Ini kan Munafik juga film yang booming gitu di Malaysia gitu. Ketika dapat tawaran ini kayak ada ngerasa beban nggak sih, takut nanti dibanding-bandingin atau? Kalau saya waktu mendengar bahwa ini sempat menjadi box office di Malaysia, jujur bukan saya aja sih, teman-teman semua juga ngerasa ada satu beban, tapi kami semua bersepakat bahwa yang dijadiin beban kita jadiin tantangan supaya harus lebih bagus dong dari negara tetangga. Nah, kalau di versi Malaysianya sendiri, Mas Doni memerankan siapa ya yang dari Malaysia? Rasanya namanya sama deh. Rasanya namanya sama, Haji Mansur juga. Ketemu sama pemain asli? Enggak. Nah, menjadi Haji Mansur ini kan berarti tokoh agama gitu. Nah, itu ada pendalaman tertentu? Oh ya, selama kita workshop, saya, Dimas, Arya, Aca, Novi kan? Ya, Novi, kita sedikit banyak membaca ayat-ayat ya, membaca ayat-ayat dari Quran gitu, dan juga berusaha mendalami bagaimana sih masyarakat di sekitar pesisir dengan dialek-dialeknya gitu loh. Ada tantangannya nggak sih? Mungkin kan belajar agama lagi nih gitu. Ada yang sebelumnya, oh ternyata ada yang aku nggak tahu, ternyata baru. Banyak. Terutama takut salah dalam pengucapan, dalam apa ya, kol-kolah gitu. Tajwid gitu kan. Tapi ada pengarahnya sih, ada ustadznya juga. Ya deg-degan lah pasti. Itu ketika proses reading atau big reading gitu ada pendampingan dari yang pihak Malaysia ini nggak sih, Mas? Nggak ada. Dari Mas Guntur aja, semua Mas Guntur aja. Untungnya mereka dipercayakan oleh Mas Guntur dan teman-teman. Ini tadi disebut bahwa lokasinya di pesisir. Kita syutingnya berarti di? Ada yang di Pacitan, ada yang di mana lagi sih ya? Bogor? Iya. Ada di Bogor ya? Ada. Di mana lagi terus? Jogja ya. Iya. Ya Jogja sih. Tapi yang beneran di pesisir di Pacitan. Selebihnya setnya kurang lebih di Jawa Tengah. Mungkin ada pengalaman syuting yang berkesan begitu, Mas?
Untuk saya semua pengalaman syuting tentu punya kesan ya gitu. Cuma kalau di pertanyaannya menjurus ke ada gangguan atau apa, alhamdulillah sih nggak ada sih Mbak. Tapi mungkin yang harus retake berulang-ulang. Retake karena berhubungan dengan cuaca aja sih. Tapi sama kalau teknis kita bisa komunikasikan kan dengan teman-teman penyutradaraan, teman-teman kamera gitu. Nah, mungkin menariknya dari karakter kalian ini apa sih, karakter Ade terus karakter Mir, cerita dulu Mir. menariknya? Selain tadi anak yang keras kepala. Ini anaknya tuh apa? Dia tuh suka banget sama mainan. Dan kebetulan juga aku suka sama mainan. jadi Sama, ya. Mainan apa? Mobil-mobilan kayak Robot-robotan, mobil-mobilan, gitu. Ini kan film horor. Kamu waktu ditawarin main film horor gimana? Ada takut-takut apa biasa aja? Ada takutnya sedikit, tapi senang juga karena ini film horor pertama aku. ya. Biasanya drama ya. Iya, drama. Iya, biasanya jadi anak, Jadi anak. film drama-drama cinta-cintaan, nangis. Nah, kan Fakih kan mainnya sama apa ya manggilnya Om ya, Om Doni Damara yang senior banget. Rasanya gimana? Ya, senang karena Om yang lain juga kayak Om Arya, Om Dimas, Om Doni Damara juga ngayom semua. Sedap ngayom Diajarin nggak? bahasa. Diajarin nggak? Dikasih tips nggak? Dikasih. Oh, kayak gimana? Syuting sama Om Arya sebagai bapak tuh gimana? Deket banget nggak jadinya? Gimana? Yang lucunya pas Abi baru pulang, yang Amir masih main robot-robotan. Nah itu digendong, dipeluk. Habis itu Amirnya diajak bercanda. Yang benerin robot-robotan juga loh. Iya, yang main robot-robotan. Lebih susah mana menurut Fakih? Main film horor kayak gini, apa yang kemarin tuh, yang drama atau segala macam? Cuma sih nggak ada. Sama aja ya? Iya, sama kamu, aja. Iya, berarti kamu aktor beneran. Semua terima. Karena Om Doni Damara nih salah satu yang ini, yang udah berbagai macam genre. Enggak, ini sebenarnya horor beneran yang saya pertama kali lakuin. Sebelumnya sih cuma thriller sih ada. Oh, yang zombie kemarin? Ya, bukan horor ya. Oh gitu iya, ya. film ini ya. Dan menurut saya main film horor kita harus memanjangkan emosi gitu kan. Artinya ketika dialog kita selesai kita harus nunggu ada reaksi entah itu berupa CGI atau apa, dan itu dikasih tahu sih sama director kita gitu. Jangan langsung berhenti, jangan langsung hilang karena abis ini kita mau ngasih efek ini. Oh gini, oh gitu. Jadi harus memanjangkan emosinya gitu, jangan sampai begitu line selesai nggak lama kemudian kita selesai ternyata harus ada keperluan teknis di pengadeganan itu, entah itu sinar, entah itu apa, dan saya harus bereaksi kayak gitu-gitu. Oh kayak gini. Oh iya. Seru juga. Setuju sih. Ya, Om Doni kan kalau saya lihat film-film sebelumnya dulu tuh kan yang apa ya, kalau karakternya tuh yang mendalami banget gitu. Film-film bener Om. Salah satu yang kalau Om Doni main kemungkinan kita nonton ya zaman itu gimana sih Om cara bangunin intensitas emosi itu ya kalau untuk karakter-karakter terutama yang karena ini film horor pertama gitu ya. Seperti apa Om ininya Om? Ya Apa sama aja sama film-film sebelumnya cuma ada tantangan? cara pendalaman karakter setiap aktor beda-beda ya. Tentunya setelah saya baca naskah, meskipun tidak tertera di naskah itu secara verbal gitu, saya harus menggali lebih dalam Haji Mansur sebelumnya siapa sih, gitu loh. Sebagaimana apanya sih, kenapa dia tiba-tiba dermawan, ada sesuatu kah, atau emang dia benar-benar dermawan kah, gitu kah, atau benar-benar dia seorang yang dipandang di desanya kah, seperti itu. Terus udah gitu menjadi orang baik kan susah ya, manusia dasarnya kan jahat gitu. Bagaimana supaya itu tidak terlihat pura-pura gitu, harus berusaha fluid aja sih gitu ya, itu yang harus saya jaga sih. Itu biasanya by script aja atau ada referensi ngeliat tokoh-tokoh agama atau gimana sih Mas? Juga seperti itu sih, macam-macam sih role modelnya atau misalnya referensinya. Saya berusaha mendalami dulu Haji Mansur nih ya, seperti apa sih dia orangnya, terus kemudian saya berusaha merefleksikan, oh seperti tokoh ini gitu, tapi saya kawinkan aja kalau saya ya atau yang lain. Bahasanya juga bahasa apa, berarti Jawa atau Bahasanya pakai di dialog-dialog di film? bahasa Indonesia dengan logat Jawa Timuran.
Dengan logat Jawa Timur. Susah karena beda. Cengkok-cengkoknya beda. Dengan bahasa Surabaya beda, dengan Gresik beda, Malang beda. Jadi dialognya pakai bahasa. Bahasa Indonesia dengan logat. Dengan dialek. Iya betul. Belajarnya berapa lama? Kita workshop itu 2-3 bulan mungkin sebelumnya. Ya lumayan ya karena ada adegan workshop fighting juga, sekaligus ada workshop membaca yang dengan benar, dengan membaca ayat suci dengan benar ya. Benar. Nah berarti kan tadi bilang ada workshop fighting, berarti nanti ada adegan fighting di... Ada tokoh Mansur itu, ada adegan berkelahinya juga. Ustadz Adam juga ada. Kamu ada nggak? Nggak, paling yang diseling dibawa ke atas. Ya itu kan, contoh ini diseling nih. Takut kan rasanya? Iya. Nambah dong, kita dekat. Waktu awal workshop kan kayak ngeliat tempatnya, wah tinggi banget, kan dilempar dari atas apa enggak ya? Ternyata enggak, kayak cuman ya semeter 2 meter. Terus saat aku udah selesai, itu aku nggak minta udah mau lagi dong. Tapi pas syuting kan itu lumayan lama take-nya, jadi udahnya itu pegel-pegel badannya. Yang main ini perasaan dia. Flying Fox, makanya sedang kan. Betul, latihan enak ya, begitu syuting udah deh gitu. Mas tadi gimana nih? Adegan fightingnya sama siapa nih di sini nanti? Saya dengan fightingnya itu sama Ustadz Adam. Mbak ayahnya ini ya? Iya, sama Ustadz Adam, sama siapa lagi ya? Sama Fitri juga ada. Nah itu dilakukan sendiri atau pakai body double, stuntman atau Mereka menyediakan body double sih. Mereka menyediakan body double gitu. Terutama kalau menurut mereka ini bahaya untuk talentnya, mereka yang akan itu sendiri. Tapi di sini dilakuin sendiri atau? Ada satu yang dilakukan oleh body double waktu dibakar terus loncat gitu. Itu mereka yang gitu. Itu adegannya Mas Doni? Iya. Tapi selebihnya dilakuin sendiri. Gimana tuh, encok juga enggak? Enggak. Encok. Oh gue masih mampu nih gitu. Mampu sih waktu itu, waktu aku jalaninnya, ya kan ada stretchingnya juga sih sebenarnya. Badan kita kan badan kita yang tahu ya gitu, jadi ya udah stretching aja dulu daripada tengah-tengah. Luka-luka lecet itu tuh mungkin Standar kalau gitu-gitu nggak apa-apa. Om, ini kan kok Om sih, Mas? Ya udah Om aja ya. Om, ini kan adaptasi salah satu, tadi kan seperti dibilang ini adaptasi salah satu film horor terlaris ya di Malaysia. Itu apa ya? Ada nggak perubahan-perubahan yang sekarang biar lebih cocok untuk masyarakat Indonesia gitu? Apa kira-kira Om? Dari versi sebelumnya gitu? Yang saya tahu ya sejauh rasa mencekam itu seperti apa gitu? Oh ya, itu pastinya mengebangun adegannya pasti seperti itu ya. Terutama waktu Ustadz Adam meruqyah atau misalnya Dimasnya jadi siapa ya? Ustadz siapa ya? Ustadz Anwar. Wah, keren kamu. Ustadz Anwar gitu, mereka baca ini benar gitu loh. Beneran ayat Iya. ruqyah ya? Bener-bener ayat ruqyah. Bener-bener ayat ruqyah, dan menurut saya itu nggak gampang ngucapinnya. Betul. Ngapalin susah Om, panjang. Iya, jadi benar-benar ini ya, benar-benar memang sengaja dihafal ayat-ayatnya, memang benar perhatian. Iya, beserta cengkok-cengkoknya ya. Mas Doni juga melakukan itu hal. Saya tidak sepanjang mereka. Ada melakukan adegan ruqyahnya juga? Enggak, saya enggak. Itu Ustadz Adam sama Ustadz Anwar sih. Ya, karena yang meruqyah ini kan Ustadz. Iya. Haji Mansur ini agak ini. Tidak meruqyah orang dia. Orang dia. Berbuat baik. Iya. Haji Mansur. Ada insight apa sih Mas ketika selesai memenangkan karakter ini yang masih kebawa gitu setelah habis syuting? Saya rasanya sih siapa sih dulu yang nggak belajar ngaji ya waktu kecil gitu. Rasanya masih aja banyak begonya gitu. Oh gini ternyata cara melafalkan dengan benar gitu loh. Sudah segini, oh masih bego aja tetap rasanya. Ada ilmu baru gitu. Iya. Kalau Ade apa nih? Belajar ngaji juga nggak di film ini? Enggak.
Nggak belajar. Belajarnya mendalami karakter Amir. Nah, aku tuh awalnya tuh kayak yaudah karakter aku biasa, ternyata enggak, jadi ada versi Amirnya. Entah dia harus ngapain, kalau di aku ngapain gitu. Gimana tuh, gimana misalnya? Kayak aku tuh suka mainan di Amir, tapi aku nggak terlalu suka banget mainan. Oh, Ada ya, oke. Dalami karakter Amir. Tapi ikutan belajar ngaji juga kemarin? Itu nggak juga ya? Enggak. Tapi jadi ini nggak? Jadi abis main film ini kamu sampai di rumah gitu ada takut-takut dikit apa gimana nggak? Apa biasa aja? Waktu Ke bawah-bawah gitu, ke bawah-bawah. adegan diculik sama Om Dimas ke atas, mau kamar mandi, aku setiap kamar mandi habis cuci muka ke sana. Masa? Yang mana lagi? Oh, ada gitunya? Iya. Makanya belajar itu tadi ayat-ayat ini, ayat kursi. Gimana hafalin ayat kursi? Iya, ya? betul. Iya. Oke. Mas Doni, hasilnya eksis di Nah, usia yang sekarang pertanyaan itu ini ya. apa sih gitu kan, pada banyak yang penasaran, fisik oke, acting oke gitu. Apa ya? Saya di sekarang ini semua orang mestinya dengan gampang gitu ya menjadi tampil di layar Tampil di gitu. layar, Tapi yang betul. itu mah gampang. Mempertahankannya belum tentu semua bisa gitu. Harus selalu ingin tahu gitu loh. Nanya aja contohnya gitu. Kalau nyasar nanyanya ke siapa? Ke orang kan, nggak milih-milih kan. Ya, sama seperti saya gitu, misalnya mau nanya ke teman-teman PU kayak gitu atau teman-teman art gitu. Ini gimana cara pegangnya sih? Gitu. Karena saya nggak tahu gitu. Jadi supaya terlihat benar-benar wajar seperti itu. Terus kemudian banyak referensi dengan nonton gitu atau main-main dengan teman-teman sama aktor gitulah kayak gitu. Tapi masih jatuhnya jadi masih tetap belajar ya Mas ya? Masih sih saya rasanya gitu. Boleh bertanya meskipun udah senior gitu ya Mas ya. Iyalah. Bedanya ketika syuting dulu Nah, sekarang iya, apa itu sih Mas yang gimana, paling Mas? terasa gitu? Lingkungannya atau Kalau dulu kan nggak ada direct sound, jadi kita tidak terganggu oleh suara-suara di luar. Tapi begitu kita take, udah diem semua diem karena kita pakai analog kan, lumayan bahan bakunya waktu itu mahal. Jadi adegannya dibelain aja dulu, gitu. Nanti kita dubbing. Baru dubbing ya. Nah sekarang begitu direct sound, jadi terasa lebih mudah gitu, meskipun bukannya menggampangkan ya, terasa lebih mudah. Ya udah terus aja take terus. Jadi sebisa mungkin dubbing dihindari gitu loh. Jadi by default udah yang ada di set gitu loh. Dan ya alat dan segala macam udah pasti lebih maju lah gitu. Cara mereka bikin post audio juga cepet gitu loh. Terus udah gitu bagaimana teknis pengadeganan gitu, udah banyak alat yang bantu dibandingkan dulu. kalau interaksi dengan pemain lain, terutama dengan yang muda, beda nggak sih Mas? Zaman dulu, ketika mungkin dulu kan pernah muda juga gitu. Terus menghadapi senior tuh sekarang gitu dengan Sama Kan generasinya aja beda ya. tuh Mas. Sekarang generasinya yang gen apa ya? Ya maksimal gen milenial lah ya. Apalagi sama Gen Z sekarang tuh. Mas, gimana tuh Mas? Kesan-kesannya. Iya gitu. Kesan. Saya menganggap mereka bukan lawan main saya gitu, tapi adalah teman main gitu loh. Jadi kalau misalnya sebagai teman aja nggak enak, apalagi sebagai lawan main gitu loh. Ya paling nggak begitu di set jadilah gitu loh. Serius lah gitu loh. Dan untungnya selama ini nggak ada masalah seperti itu sih. nah gitu biasanya Mas Doni melakukan apa sih untuk pendekatan sama lawan main gitu? Temen main. Tapi feeling gue yang lawan mainnya udah nervous duluan kayak. Enggak sih, kadang-kadang juga saya bego di set juga gitu. Ada aja lupanya kayak gitu ya. Pendekatannya ya selama kita workshop pasti ngobrol gitu loh. Selama sebelum take juga kita ada ruangan gitu ngobrol gitu aja sih. Nggak ada khusus-khusus gitu. Susah nggak sih ngikutin gaya anak sekarang Mas? Kan suka Dalam hal apa? dalam semuanya. Kalau dalam hal soalnya ya jadi susah ya. Cuma kalau selama berhubungan dengan scope of work, kita berakting, kita dipercayakan sutradara, produser, penulis untuk mendeliver cerita atau karakter itu dengan baik, sejauh ini nggak ada yang susah sih. Ada bedanya nggak Mas? Cara mereka apa istilahnya sama artis-artis zaman dulu gitu ya, anak-anak sekarang yang Gen Z ini, cara mereka apa namanya mempelajari sesuatu
naskah atau segala macam. Kalau menurut Mas Doni ada perbedaan nggak? Saya nggak tahu mereka cara mendalami perannya seperti itu. Cuma sekarang kan udah banyak sekali sekolah-sekolah acting, Iya, banyak sekolah sekali. acting, ya. Pasti mereka ada dasar seperti itulah. Dan saya rasa mereka banyak ikut di sekolah-sekolah acting. Kalau dulu kan kita berteater. Betul. Oh iya. Iya, kalau dulu kan berteater, ya. Berteater, kemudian kalau sekarang kan ada sekolah acting, dikasih tahu basicnya apa, pendalaman peran, ngebedah naskah, menghadapi casting, menghadapi audisi, gitu. Bagaimana antara continuity scene ini dengan yang lain. Sekarang udah ada penuntunnya, gitu. Jadi lebih enak, gitu. Sudah belajar duluan. Iya. Terus kalau di direct sutradara dulu sama sekarang tuh bedanya gimana sih Mas? Wah, dulu mah kejam sutradara, gile. Ya dengan nah bisa kasarnya tuh gini, itu kan bahan baku dulu mahal ya. Satu roll itu cuma 4 menit, ya 400 feet gitu ya. Kalau kita ada adegan panjang 2,5 menit gitu ya, terus take-nya 3 kali, atau berarti kan ganti berapa kali. Terus besok bawa bahan baku sendiri loh. Ngamuk dia sudah. Iyalah. Ya gitu sekejam itulah bahasanya kayak gitu. Jadi pada waktu itu ya sekarang juga serius sih, kita berusaha udah seminimal mungkin jangan take banyak gitu. Kalau sekarang kan dengan card kan bisa gampang kan. Dulu kan seluloid nggak bisa ditimpa-timpa gitu. Tapi itu membentuk karakter Mas Doni sampai sekarang nggak sih gitu, dalam hal mungkin disiplin atau gimana gitu? Saya rasa semua gitu ya. Ketika adegan berlangsung gitu, sebisa mungkin take-nya sedikit gitu di mata aktor gitu. Tapi mungkin kebutuhan dari director beda gitu. Ya harus kita jalanin gitu. Di mata dia kan kita beda gitu loh. Belum dapat di mata kita. Rasanya udah kok gitu loh. Tapi masih ingat nggak sutradara yang berkesan atau punya pengaruh yang besar terhadap karirnya Mas Doni sampai sekarang ini? Mungkin di awal-awal karir gitu. Setiap sutradara waktu itu menurut saya bagus sih untuk ngebedah saya, untuk encourage saya gitu. Contohnya almarhum Hairul Umam gitu loh. Dia amat sangat waktu itu saya kuliah kan. Ada satu adegan besar, besokannya kita syuting di Sukabumi gitu. Waktu itu saya main sama almarhum Didi Petet, Icang almarhum, terus udah gitu Mamer gitu. Besok ada adegan besar gitu. Kamu bisa nggak besok? Besok saya ada mites Mas gitu. Kalau gitu saya izin mites. Kamu nggak usah syuting kalau besok bolos mites. Jadi selesai mites kita ambil adegan itu. Jadi balik dulu ke Jakarta terus gitu. Ya maksud saya, lu selesaiin dua-duanya tanggung jawab lu sebagai aktor, sebagai mahasiswa selesaiin dulu gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu milih dua-duanya. Iya. Itu habis selesai. Iya ditungguin sama driver di kampus. Iya. Itu kuliah semester berapa? Semester 3 kayaknya. Baru-baru banget. Ya tapi udah bisa milih mata kuliah kan kalau semester 3. Anak UI. Waktu itu ambil HI. Untuk fisik Mas, usia segini masih kecil. Mau nanya itu gue. Malu-malu kan gue, makanya dari ikut tuh begini. Apa ya? Kesel dari tadi ngeliat gitu. Standar Kan? lah, olahraga saya standar gitu. Dulu terlalu ekstrim gitu, mungkin udah banyak patah-patah, udah banyak apa, jadi berkurang, jadi paling berenang. Dulu apa sampai gitu? Ya semua juga saya jalanin gitu lah. Dulu enggak, aku enggak pernah nge-gym. Itu di rumah aja saya. Apa tuh karate? Bela diri. Taekwondo gitu, terjun payung, Aduh, terus apalagi ya sepeda, sampai apalagi ya kayak gitu-gitulah. Yang high impact lah gitu. Jiwa muda ya Mas. Sekarang udah adjusting aja, berenang, sepeda juga sepeda biasa aja gitu. Udah. Kalau makanan ada yang dipantang? Pantangan nggak ada, cuma ngejaga karbo aja Jangan terlalu banyak. Kalau adek nih gimana? Sangat senang jadi aktor atau masih punya cita-cita apa? Aktor. Wih. Sedap. Keren. Gimana sekolah iya, syuting iya. Sekolah sih bisa izin, tapi kalau misalkan ada ulangan, Ulangan ya. aku
minta susulan aja. Susulan ulangannya susulan aja, nanti kalau misalkan udah syuting kan sekolah susulan aja ntar di hari itu nggak Di, apa-apa. di sekolah banyak fansnya dong. Teman-teman gimana teman-teman? Ya, Kamu main film ini ya? iya. Ada yang naksir kamu? Wah, iya. Masa kamu nggak tahu kali? Nggak tahu. Dia juga dulu gitu ya, maksudnya sekolah tetap harus jalan, syuting harus jalan, itu doktrin dari orang tua. Iya sih. Dari ayah ibu sih. Tapi endingnya memang pengen jadi aktor aja. Itu sih sebenarnya Kerja-kerja lain. saya ada kantor juga gitu. Tapi sebenarnya keaktoran saya itu memang ya tiba-tiba aja ada di situ karena saya waktu itu sempat berteater juga, sempat jadi foto model juga, terus tiba-tiba syuting gitu aja. Jadi udah susah move on-nya ya maksudnya. Ya saya hidup di sini. Setelah sekian lama, oh ya. Ya menjadi orang lain tuh kan sesuatu yang jadi tantangan terus gitu, berusaha menjadi orang lain, tokoh lain apa kita jadi oh seperti ini, berusaha bertransformasinya gitu, bagaimana mendalami tokoh itu yang kita nggak ada bayangan, jadi harus cari tahu sendiri, belajar sendiri, maksudnya mencari tahu sebagai aktor ya dengan naskah itu gitu. Nextnya pengen peran seperti apa? Kan jadi Waria udah pernah nih. Udah penghargaan itu. Iya. Penghargaan kalau nggak salah FFP ya. Ini Pak Haji juga udah pengen jadi apa? Apa ya? Banyak kan Kayaknya udah pernah semua deh. Enggak, banyak yang belum. Saya pengen coba jadi apa ya, family man tapi ngebunuh orang. Waduh. Thriller. Ya psikopat gitu deh. kalau dia pengen jadi apa nih? Anak ibu bapak yang nah Jadi jagoan cilik kali. Iya, aku dari dulu pengen syuting adegan fight itu. Sedap. Berarti bela diri dulu ya. ngumpulin orang ya. Oh ya kamu pengen ada adegan Kamu ada fighting? belajar bela diri juga? Enggak. Enggak. Oh, di sekolah tuh biasanya ada macam-macam tuh kayak Om Don itu taekwondo segala macam. Aku sekolahnya futsal. Oh futsal, ya sama sih sehat juga. Iya. Iya. Tapi pengen main sama siapa sih? Mas Doni mungkin nextnya pengen dapat lawan main atau satu project sama aktor atau aktris siapa? Saya nggak milih ya gitu ya. Selama kita ada di satu atmosfer yang sama gitu loh. Selama kita juga komunikasi interpersonalnya bagus, saya nggak milih-milih. Oh jangan sama dia, nggak milih. Tapi punya impian pengen satu project sama siapa gitu? Biasanya kan aktor. Enggak sih mbak, enggak. Siapa aja dikasih. Kalau ada pengen punya orang tua siapa nih di film? Punya lawan main siapa? Om Indra Jagel. Lagi Kenapa? Kamu bukannya main komedi juga ya, sempet ya dulu ya? Sebelum filmnya sempat main film komedi juga kan? Jadi itu drama ya? Oh belum iya. Kenapa lucu ya? Ngefans ya sama Om Jegel ya? Anak-anak sekarang lagi hype ya. Menurut aku juga film komedi itu sesuatu yang sulit untuk dijalani gitu loh. Karena kalau pura-pura lucu jadi norak gitu. Atau bercandanya kita cuma tahu entourage kita aja, teman-teman deket gitu Yang lain loh. malah ngerasa nggak lucu. Iya, itu salah satu salah satu genre yang susah untuk dijalani menurut saya, komedi. Kalau bener-bener Belum. Pingin. Itu berarti. Pingin juga tuh. komedi Iya, susah. orang tertawa bisa kayak bener buat orang menangis. Iya, betul. Susah. Karena ya gitu kan, bercanda kita kan belum tentu sama berapa ratus ribu penonton gitu loh. Jadi naskahnya emang harus mateng. Satu lagi Mas, soal film yang tadi tuh. Versi Indonesia ini ada apa yang pesan moral dan pesan spiritual yang pengen ditonjolkan banget Mas di film ini? Pesan spiritualnya bahwa dari point of view saya ya. Iya. Bagaimana satu sisi kehidupan itu selalu ada sisi gelapnya, kayak gitu loh. Belum tentu kelihatan bening, tapi di balik itu ada gelapnya juga kok. Gitu. Ya makanya ada judul munafik itu. Iya betul. Iya. Ya. Di balik sesuatu yang ini Iya. ada hal-hal yang sebenarnya seperti itu. sangat tidak ini ya. Kadang banyak orang juga mungkin ngerasa sebenarnya ini nggak nyata gitu ya, nggak ada hal-hal seperti ini. Iya, betul.
Seperti itu kurang lebih lah. Tapi kan di dunia munafik Mas, di kehidupan nyata pernah ketemu nggak sih sama orang yang munafik atau gimana sih kalau tidak jadi orang yang Ini ntar diambil sepotongnya. Banyak lah pasti orang yang berusaha menjadi baik atau berusaha menjadi buruk gitu. Ya munafik itu banyak lah sekeliling kita. Entah itu yang baru kenal, entah itu teman lama, entah itu pasti banyak lah. Saya menyikapinya sebatas tahu ya udah saya melayani cuma superficial aja. jadi lebih baik menghindari itu ya. Iya. Untuk tidak menjadi seorang yang munafik tuh caranya gimana versi Mas? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tuh kalau misalnya untuk jadi tidak orang munafik saya nggak tahu. Ya jadi diri sendiri aja. Tahu nggak Heeh. munafik apa? Soalnya kalau di spiritual sama ini beda emang munafiknya ini ya, munafik di dunia spiritual sama munafik di dunia kehidupan itu agak beda. Saya bingung bertanya jawabannya. Tahu kata munafik nggak? Enggak. Emang itu munafik tuh kayak apa? Kayak apa? Oh iya. Nanti Om Doni yang jelasin. Berarti main judulnya munafik ya? Seru lah. Oke. Ada lagi? Udah. Ya, terima kasih Mas Doni. Terima kasih, waktunya juga, Mas Nyata, Fakir, terima Fakih. kasih. Semoga tambah sukses, banyak belajar sama artis senior lain ya, Mas Fakir. Jangan lupa saksikan film Munafik 3 September 2026 di mana? Di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and comment Nyata Media. Karena ini nyata.